pertama kita harus tahu adalah paham isi puisi. Suasana sedihkah, suasana bahagiakah, suasana mengerikankah? Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena udah subscribe YouTube channel aku. Karena aku gak nyangka banget ternyata YouTube channelku yang berisikan video puisi itu ramai banget yang nonton. Dan alhamdulillah sampai aku take video ini udah nyampe 9.000 viewers. Thank you banget semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian cara baca puisi yang paling basic banget. Yang pertama adalah paham isi puisi. Untuk jenis puisi apapun, entah itu deklamasi puisi, pembacaan puisi, musikalisasi puisi, yang pertama kita harus tahu adalah paham isi puisi. Setelah kalian paham, jika memungkinkan, kalian harus hafal urut-urutan dalam puisi. Jika kalian memiliki banyak waktu, maka manfaatkanlah. Meskipun itu yang namanya baca puisi, tapi kalau misalkan kita hafal, kita akan lebih mudah dalam penyampaiannya, kita lebih mudah dalam penghayatannya, kita lebih mudah memikirkan intonasi-intonasinya tanpa kita terganggu dengan hafalan-hafalannya, karena kita udah hafal di luar kepala. Masih sesuai dengan paham isi puisinya, kita bisa tahu suasana dalam berpuisi itu. Suasana sedihkah, suasana bahagiakah, suasana mengerikankah? Itu yang harus dipahami oleh pembaca puisi. Jadi bagaimana cara dia membaca seterusnya itu akan bergantung pada suasana dalam puisi tersebut. Setelah mengetahui suasananya, maka yang perlu kita lakukan adalah membaca keseluruhan. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah kita akan membuat flow atau irama, di mana klimaks dan dimana ya yang datar-datar aja intonasinya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kita akan menjaga tenaga kita dan kita tuh benar-benar akan all out saat klimaks itu. Jadi nggak semua baris, nggak semua bait itu dibaca tuh menggebu-gebu atau berapi-api. Kita harus tahu dinamikanya dan flow-nya. Jadi penyampaiannya pun akan enak. Nah, nanti abis ini kita akan belajar ya bagaimana menentukan itu dan bagaimana caranya itu. Untuk menentukan flow-nya, kita harus menguliti kalimat-kalimat terlebih dahulu, mencari kata yang perlu ditekankan, kayak mana sih yang penting gitu. Misalkan di puisi yang Karawang Bekasi itu kan ada kalimat, saya contohkan ya, kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi. Nah, kata kami dan kata yang terbaring ini kan lebih kuat, terbaring ya artinya ya. Jadi membacanya pun perlu kita garis bawah itu yang terbaring. Jadi kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi. Jadi dari yang saya ucapkan tadi, kita bisa menggarisbawahi bahwa ketebalan kata terbaring dan Karawang dan Bekasi itu lebih tebal dibanding teman-temannya seperti kayak kami kayak gitu. Jadi di situ pun kita bisa mengulitinya tuh masing-masing baris itu kita klasifikasi. Nah, itu nggak ada rumus pastinya sih, itu tergantung pada hati kita, pada ketenangan kita, pada suasana kita, dan semuanya benar kok, nggak ada yang salah. Jadi nggak usah minder. Setelah kita menguliti semua semua kalimat ya dalam suatu puisi itu, kemudian kita tentukan nih mana sih yang sebenarnya menjadi klimaks gitu. Aku sih biasanya prefer klimaks itu di belakang, jadi aku pol-polin teriakin, energiku habisin di situ, berat gitu. Tapi ya balik lagi sama puisinya, ada puisi yang memang klimaksnya tuh di tengah gitu, kayak jadi di klimaks kita harus ngepolkan energi kita tuh di tengah, terus biasanya di belakangnya tuh dia lebih kayak anti klimaks gitu, kayak lebih sedih, menerima keadaan, pasrah, kayak terbiasa aja gitu biasanya tuh di akhir-akhir gitu. Jadi kita harus paham betul sih bagaimana sebuah puisi itu, nggak asal-asalan
suara lantang-lantangan keras-kerasan kayak gitu tuh nggak harus seperti itu. Jadi kita bisa memanage energi kita dan mengeluarkannya di saat yang tepat. Di bagian selanjutnya aku akan menjelaskan tentang teknik vokal. Sebenarnya aku nggak jago sih teknik vokal, cuman kalau dalam puisi itu biasanya kita lebih cenderung menggunakan suara perut, jadi lebih bulat gitu loh suaranya, kayak gitu dibanding suara kayak biasa yang agak serak-serak cempreng ini. Nah, terus biasanya kalau misalkan serak tuh kan, kita biasanya kalau terlalu over latihannya, terus pas lomba jadi habis suaranya, kita harus benar-benar mengantisipasi ya. Kita harus memanage waktu kita karena kita juga butuh istirahat. Nah, solusi yang lain biasanya aku makan tuh kencur biar agak nyaring. Terus aku kayak latihan, agak-agak ngelatih vokal tuh kayak gini, misalkan gitu. Jadi kita suara kita tuh agak digetarkan gitu. Cuman itu ya nggak terlalu sering juga sih aku biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penghayatan. Jadi waktu kalian membaca puisi itu, penghayatan yang kalian tunjukkan itu adalah seakan-akan kalian tuh masuk dalam puisi itu. Kan kayak sakit ya harus dirasain sakit, senang gitu ya harus senang, tapi jangan lebay sih, kayak bener-bener sakit itu mimik kalian, suara kalian, desahan sedikit itu bener-bener menunjukkan bahwa kalian tuh kesakitan, sakit kayak gitu, sedih ya kan. Gimana sih orang sedih, kayak kalian tuh tunjukkan gitu. Misalnya kalian nggak terbiasa untuk mengekspresikan, kalian ke kaca terus kalian lihat muka kalian gitu loh, sedih, sakit gitu. Dan kalau misalkan kalian malu, kalian tebas itu malu, karena dalam berpuisi itu tidak akan ada yang ngejudge kalian tuh kayak kok gitu sih, kayak gitu. Itu kita bebas berekspresi, bebas menyampaikan apa yang kita pahami dalam sebuah puisi itu. Bebas, seniman tuh bebas untuk mengekspresikan dirinya. Bahkan semua orang menghargai itu kok. Bahkan juga orang yang nggak bisa pun jadi kok kalian bisa sih se-ekspresif itu. Jadi pede aja, nggak usah minder, tetap ekspres dirimu. Oke? Nah, selanjutnya itu praktek. Practice makes perfect kalau pakai bahasa Inggris ya. Jadi beberapa kali aku mengikuti kejuaraan tuh aku juga nggak langsung juara gitu. Jadi aku juga melihat orang-orang yang juara, terus aku melihat dia bagaimana caranya, bagaimana flow, bagaimana dia bercerita melewati puisinya. Nah, kebanyakan itu yang juara itu puisi dari pertama kali dia mengucapkan sampai dia closing menutup itu tuh nyambung gitu, kayak yang dengerin tuh kayak paham gitu loh, itu tuh sebuah cerita dalam satu kesatuan yang nggak terpisah-pisah. Jadi begitulah hebatnya kalau misalkan seorang pembaca puisi sudah paham puisi yang dia sampaikan. Semoga ini cukup memberikan gambaran ya ke kalian untuk mencoba dunia membaca puisi ini. Kalau kalian ada saran, tolong apa yang bisa aku sampaikan, ilmu apa, tolong tulis di komen ya. Makasih. Iya, lupa, setelah kalian berhasil belajar tentang penghayatan, kalian harus memastikan bahwa intonasi yang kalian keluarkan, yang kalian bacakan itu tuh tidak sama, tidak monoton, sehingga juri ataupun pendengar itu merasa terhibur gitu dengan apa yang disampaikan, nggak yang bosan atau kok gini terus sih intonasinya kayak gitu. Jadi setelah itu kalian latihan terus, minta kritik dari kedua orang tua atau dari kakak, dari teman-teman, dari guru, agar puisi kalian semakin mantap dan sempurna. Sekian penjelasan tips and trik dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus jangan lupa subscribe dan komen ya kalian habis ini minta video apa. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.